Setelah pemeriksaan, Zongqing juga memandang Chen Ping dengan tidak percaya. Chen Wenliang semakin mengerutkan kening dan berkata dengan tidak percaya, "Rekan Daoi Chen, apakah Anda membuat ramuan yang salah? Mengapa Anda memurnikan ramuan racun? Ramuan ini sangat beracun. Saya khawatir tidak ada obatnya. Apa niat Anda menggunakan ramuan racun pada Pangeran Xiao? Apakah Anda ingin menjebak kami apoteker di tempat yang tidak baik dan tidak adil dan membuat orang-orang dinasti Xiao membencinya? Kamu selamanya, kita." Su Tianshuo memelototi Chen Ping dan bertanya dengan keras. Ketika mereka mendengar bahwa itu benar-benar ramuan beracun, semua apoteker terkejut. Mereka tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Chen Ping. Jika Anda tidak tahu cara menyembuhkan penyakit dan tidak memahami penyebab penyakitnya, Anda bisa membuat ramuan yang tidak berbahaya dan meminumnya. Jika Anda tidak bisa menyembuhkannya, obat itu tidak akan membunuh Anda. Ini secara langsung memurnikan ramuan yang sangat beracun. Mungkinkah Chen Ping mengalami masalah dengan orang-orang dinasti Xiao? Ekspresi Xiao Yuanshan berubah sangat jelek, dengan niat membunuh yang kuat di ekspresinya. Meskipun dia mendengar percakapan antara putranya dan Chen Ping, dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Ping benar-benar berani memurnikan pil racun untuk putranya. "Nak, apa niatmu?" Xiao Yuanshan bertanya pada Chen Ping dengan dingin. "Niat," Chen Ping tersenyum tipis. "Tentu saja saya ingin menyembuhkan penyakit anak Anda. Ini niat saya. Kamu memurnikan ramuan racun untuk anakku, dan kamu berani mengatakan bahwa itu bisa menyembuhkan penyakit. Menurutku kamu hanya ingin menyakiti anakku. Meskipun aku, Xiao Yuanshan, tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Kamu harus mati hari ini." Wajah Xiao Yuanshan penuh amarah, dan tubuhnya dipenuhi aura pembunuh yang mengerikan. Ekspresi semua orang di sekitarnya berubah drastis, dan mereka lari ke kejauhan satu demi satu. "Kaisar Xiao, menurutku rekan Daoi Chen pasti telah melakukan kesalahan. Dia tidak punya alasan untuk menyakiti Pangeran Xiao. Pasti ada kesalahpahaman di sini, kan?" Ketika Chen Wenliang melihat ini, dia segera membujuk Xiao Yuanshan. Dengan kekuatan Xiao Yuanshan, Chen Ping akan musnah hanya dengan lambaian tangannya. "Ayah, ini ideku. Ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. Apalagi apoteker kecil ini. Jangan bunuh dia." Saat ini, Xiao Feng, yang berada di dalam sangkar besi, berbicara. Ramuan beracun yang dia minta untuk dimurnikan oleh Chen Ping sekarang ditemukan oleh ayahnya. Dia ingin membunuh Chen Ping. Dia tidak bisa hanya duduk dan menonton, dia harus mengatakan yang sebenarnya. Ketika semua orang mendengar kata-kata Xiao Feng, mereka semua tercengang, dan kemudian mereka mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak ada yang mengira ini sebenarnya diminta oleh Xiao Feng sendiri. Sepertinya Xiao Feng juga disiksa dengan kejam dan ingin mati. Lagi pula, dikurung dalam sangkar besi dan dirantai. Apa gunanya hidup seperti ini? Mungkin saja sudah mati, mungkin karena Chen Ping tidak bisa menyembuhkan Xiao Feng sama sekali, dan Xiao Feng memiliki permintaan seperti itu, jadi Chen Ping setuju. "Nak, kenapa kamu begitu bodoh? Aku berkata, dimanapun kamu berada, aku pasti akan menyembuhkanmu. Kamu hanya kehilangan kebebasan untuk sementara? Mengapa kamu mencari kematian? Biarpun kamu bertanya padaku, bocah ini sebenarnya berani membuatkan pil racun untukmu. Aku tidak bisa melepaskannya." Tentu saja Xiao Yuanshan tahu bahwa putranya lah yang memintanya. Audio asli channel Fix Silaturahmi. Dia mendengar dengan jelas percakapan antara Chen Ping dan Xiao Feng. "Ayah, jika ayah benar-benar merasa kasihan padaku, biarkan aku mati saja. Aku benar-benar kesakitan, terlalu kesakitan." Xiao Feng berkata dengan ekspresi menyakitkan. Segera setelah itu, mata Xiao Feng tiba-tiba berubah menjadi merah darah,
dia tiba-tiba membuka mulutnya, dan aura di tubuhnya meledak seketika. Raungan melengking keluar dari mulutnya, seluruh orang menjadi gila dan terus mengguncang sangkar besi. Keluarkan aku, Xiao Feng meraung, tampak seperti monster. Melihat pemandangan ini, semua orang ketakutan. Mereka tidak menyangka Xiao Feng menjadi begitu buruk ketika dia sakit. Xiao Yuanshan merasa tertekan saat melihat putranya seperti ini. Tapi dia tidak punya pilihan selain melangkah maju dan menarik rantai itu dengan seluruh kekuatannya. Dia tidak bisa membiarkan Xiao Feng membebaskan diri. Jika tidak, semua apoteker di sini akan mendapat masalah. Nak, tenang, Xiao Yuanshan menghibur Xiao Feng. Ayah, biarkan aku mati, aku merasa sangat tidak nyaman. Xiao Feng dengan putus asa menekan kegilaannya dan memohon pada Xiao Yuanshan. Tetapi setelah dia selesai berbicara, wajahnya segera berubah dan dia mulai berjuang mati-matian. Sama seperti ini, setelah beberapa saat membakar dupa, Xiao Feng perlahan menjadi tenang, dan dia sudah menunjukkan tanda-tanda pingsan. Xiao Yuanshan memandang putranya, merasa tertekan dan tidak berdaya. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Ayah, tolong, biarkan aku mati, aku benar-benar kesakitan. Xiao Feng memohon pada Xiao Yuanshan, sangat sulit untuk hidup pada saat ini, tetapi kematian adalah hal yang melegakan. Xiao Yuanshan memandang putranya, dan air mata perlahan mengalir. Meskipun dia adalah Kaisar Xiao dari dinasti Xiao, seseorang yang berjumlah lebih dari puluhan juta orang, dia bahkan tidak dapat menyelamatkan putranya sendiri. Ketidakberdayaan ini membuat Xiao Yuanshan langsung terlihat jauh lebih tua. Xiao Yuanshan melirik Xiao Feng dan perlahan berjalan menuju Chen Ping. Meski masih ada sedikit kemarahan di matanya, tidak ada niat membunuh. Silakan saja. Aku hanya berharap tidak ada rasa sakit saat anakku pergi. Xiao Yuanshan dengan enggan menerimanya. Hidup Xiao Feng seperti ini adalah semacam siksaan bagi Xiao Yuanshan, Xiao Feng sendiri, dan bahkan seluruh dinasti Xiao. Kaisar Xiao, kamu tidak perlu bersedih. Mungkin jika pil beracun ini hilang, putramu akan baik-baik saja. Meskipun kamu rela mati dan hidup kembali, mungkin hanya dengan mati satu kali saja kamu bisa penuh harapan seumur hidupmu. Setelah Chen Ping mengucapkan beberapa patah kata kepada Xiao Yuanshan, dia berjalan menuju Xiao Feng. Xiao Yuanshan menatap Chen Ping dengan tatapan kosong, dia tidak mengerti apa yang dimaksud Chen Ping, tapi di mata Xiao Yuanshan, ada secercah harapan. Putranya sendiri memang seperti ini. Mungkin pil racun di tangan Chen Ping benar-benar bisa membawa secercah harapan. Semua orang memandang Chen Ping, mereka tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Chen Ping saat ini, apalagi apa yang dipikirkan Xiao Yuanshan. Lagi pula, tidak ada yang bisa melakukannya dengan melihat putranya menelan pil racun dengan matanya sendiri. Pangeran Xiao, aku punya dua pil di sini. Satu adalah pil yang dapat dilupakan, adalah pil racun. Jika kamu memilih untuk meminum pil yang dapat dilupakan, kamu akan melupakan masa lalu, kehilangan semua ingatanmu, dan memulai semuanya dari awal. Dan jika kamu memilih pil racun, kamu akan diracuni dan mati, tetapi itu akan memungkinkanmu untuk mempertahankan jejak jiwamu, memiliki kenangan masa lalu, dan perlahan-lahan berkeliaran di dunia surga dan manusia. Chen Ping mengulurkan tangan dan menyerahkan dua pil dan berkata, Xiao Feng melihat pil hitam putih itu dan tiba-tiba tertawa. Dia memandang Chen Ping dengan tidak percaya dan berkata, setelah bertahun-tahun, Anda adalah satu-satunya yang benar-benar mengetahui penyebab penyakit saya, hanya Anda yang telah mengetahui melalui saya. Menanyakan apa itu cinta di dunia, itu hanya membuat hidup dan mati saling menyenangkan.
Aku yakin gadis itu cantik dan kamu sangat mencintainya. Chen Ping berkata pada Xiao Feng. Xiao Feng sedikit terkejut, dan menggumamkan kata-kata Chen Ping pada dirinya sendiri. Apa itu cinta di dunia ini? Apakah ini hanya masalah hidup dan mati? Kalimat yang luar biasa. Kita memang memiliki janji hidup dan mati bersama. Sekarang setelah dia tiada, apa gunanya hidupku? Kata Xiao Feng, dan benar-benar mengeluarkan sesuatu seperti bola kristal dari tangannya. Saya melihat bola kristal bersinar terang, dan seorang gadis berpakaian putih berlarian dengan senyuman di wajahnya. Xiao Feng mengejarnya, dan mereka berdua tampak sangat bahagia dan bahagia. Ini terakhir kali aku melihatnya, direkam dengan bola kristal. Kapanpun aku bangun, aku akan mengeluarkannya dan melihatnya. Dia adalah gadis yang sangat baik, meskipun dia tidak memiliki banyak bakat atau kekuatan, dan dia tidak memiliki latar belakang. Dia baik hati. Dia tidak memiliki ambisi utilitarian seperti para biksu di dunia surga dan bumi asli yang channel mengejar Fix kenaikan Silaturahmi menuju keabadian. Ada banyak sekali gadis di sekitarku, dan hanya bersamanya aku bisa merasakan kebahagiaan dan kehangatan yang sesungguhnya. Semakin banyak Xiao Feng berbicara, semakin lembut matanya, dengan senyuman di wajahnya. Saat ini, Xiao Feng tidak lagi menunjukkan jejak kekerasan dan kegilaan. Setelah mengatakan itu, Xiao Feng mengambil pil racun itu tanpa ragu-ragu dan melemparkannya langsung ke mulutnya. Tidak ada sedikit pun keraguan, aku bisa mati, tapi aku tidak bisa melupakannya, aku akan menemukannya. Terima kasih telah membantuku melarikan diri. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku akan membalasnya. Xiao Feng memandang Chen Ping dengan penuh rasa terima kasih. Kamu tidak perlu dilahirkan kembali, kamu punya kesempatan untuk membalas budiku. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berbalik dan keluar dari gerbong. Sementara Xiao Feng tampak bingung, tidak mengerti apa yang dimaksud Chen Ping. Namun segera, dia merasa seluruh tubuhnya terbakar seperti nyala api yang ganas, dan seluruh tubuhnya seperti meledak. Dia tahu bahwa ini adalah permulaan ramuan beracun. Xiao Feng tidak mengom, tapi duduk bersila di sangkar besi, diam-diam menunggu kematian. Segera, Xiao Feng merasa kesadarannya menjadi kabur, dan dia seperti melihat gadis kesayangannya. Xiao Yuanshan memandang putranya dengan rasa sakit yang luar biasa di hatinya. Chen Ping berjalan tepat di depan Xiao Yuanshan, lalu berkata dengan lembut, "Kaisar Xiao, kataku, pertaruhkan hidupmu dan bertahanlah. Meskipun itu adalah pil racun, itu juga merupakan pil yang dapat melepaskan ikatannya." Sebenarnya Pangeran Xiao tidak memiliki penyakit apapun, hanya karena penyakit cintanya kesadarannya bermutasi dan jiwanya terbelah. Tepatnya, itu adalah kepribadian ganda, yang merupakan sejenis penyakit mental. Penyakit mental, Xiao Yuanshan sedikit mengernyit, mabuk cinta. Apakah putramu memiliki seorang gadis yang sangat dia sukai? Chen Ping bertanya. Ya, dia menyukai seorang gadis. Tapi gadis itu hanyalah anak dari keluarga biasa. Dia tidak memiliki kekuatan, dan tingkat kekuatannya tidak bagus. Dia sama sekali tidak membantu Fenger, jadi aku tidak menyukainya. Aku tidak setuju kalau mereka bersama. Untuk membuat Fenger menyerah, ku bilang gadis itu sudah mati dan jangan biarkan dia memikirkannya lagi. Xiao Yuanshan mengangguk dan berkata, "Jadi, gadis itu belum mati?" tanya Chen Ping. "Ya, dia tidak mati. Dia tinggal di wilayah barat," kata Xiao Yuanshan. "Bagus sekali. Obat mujarab beracunku hanya untuk sementara mencegahnya dari skizofrenia. Kalau gadis itu belum mati, seperti kata pepatah, orang yang melepas ikatan bel harus mengikat belnya. Kalau ingin anakmu sembuh, hanya gadis itu yang bisa melakukannya dia." Kata Chen Ping,
Ternyata penyakit anakku semua karena gadis itu. Aku tidak menyangka dia akan begitu sayang pada gadis itu. Hei, aku sudah tua dan bodoh. Kenapa aku menghentikannya? Aku hampir membunuh anakku sendiri. Sekarang Fenger telah meminum pil racun, bukankah dia akan mati? Xiao Yuanshan sekarang percaya pada Chen Ping. Tentu saja tidak. Meski pil racun memang bisa membunuh orang, semuanya saling bergantung. Pil racun saya bisa menahan skizofrenia. Dengan kekuatan Pangeran Xiao, meskipun pil racun akan menyebabkan beberapa kerusakan pada tubuhnya, itu tidak akan berakibat fatal. Chen Ping berjanji, saat Chen Ping selesai berbicara, Xiao Feng tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Dia kemudian mengalami sakit kepala yang hebat dan matanya menjadi sangat merah. Semua orang memandang Chen Ping dengan kaget. Sekarang Xiao Feng seperti ini, dia pasti menderita serangan ramuan beracun dan dia mungkin tidak bisa bertahan. Tapi setelah Xiao Feng memuntahkan beberapa suap darah, dia tiba-tiba terjatuh. Xiao Yuanshan bergegas maju, membuka sangkar besi, dan mengeluarkan Xiao Feng. Setelah sekitar sebatang dupa, Xiao Feng bangun dengan santai. Meskipun aura di tubuhnya jelas jauh lebih lemah, aura kekerasan dan maniknya telah hilang.